Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesrina Nur Aprila, mahasiswi Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan satu praktikum yang telah kami laksanakan, yaitu yang berjudul edible coating. Edible coating yakni susunan tipis yang bisa dikonsumsi digunakan untuk makanan dengan metode membungkus, mencelupkan, menyikat, atau menyemprot untuk memberikan penambahan selektif pada pergerakan gas, kelembaban, zat terlarut, serta melindungi kerusakan fisik. Marwina et al. 2016. Salah satu bahan dasar untuk pembuatan edible coating adalah jel lidah buaya. Jel lidah buaya adalah susunan bening yang didapat dari sel parenkim daun lidah buaya segar. Kandungan dalam jel lidah buaya yaitu anthraquinone, vitamin B1, B2, B6, dan C, dan enzim. Kandungan enzim pada lidah buaya untuk digunakan sebagai antioksidan dalam meningkatkan masa simpan bahan, menurut Toro et al. 2017. Edible coating dengan bahan dasar polisakarida dimanfaatkan terkhusus untuk buah dan sayur dikarenakan mempunyai kemampuan untuk bertindak sebagai membran permeable selektif untuk pergantian gas dioksida dengan oksigen, menurut Budiman 2011. Metode praktikum, waktu dan tempat. Praktikum dilaksanakan pada hari Rabu selama 1 minggu dimulai dari tanggal 18 hingga 25 Mei 2022. Praktikum dilaksanakan di Laboratorium Agroteknologi Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah gelas ukur 100 ml, styrofoam, blender kecil, refraktometer, kamera, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan adalah buah tomat matang secara fisiologis sebanyak 12 buah, ekstrak jahe, serta ekstrak aloe vera. Cara kerja yaitu buah tomat dibersihkan dan dilap dengan tisu. Kemudian disediakan ekstrak jahe merah sebanyak 30% dan aloe vera 40%. Buah tomat sebanyak 3 buah dicelupkan ke dalam perlakuan ekstrak jahe, ditiriskan dan diangkat. Dan 3 buah tomat dengan perlakuan ekstrak aloe vera disimpan di suhu ruang. Buah tomat sebanyak 2 buah dicelupkan ke dalam perlakuan ekstrak jahe, ditiriskan dan diangkat, dan 2 buah tomat dengan perlakuan ekstrak aloe vera disimpan di suhu dingin. 2 buah tomat digunakan sebagai kontrol atau tanpa perlakuan. Di hari keempat dilakukan uji TPT atau total padatan terlarut dan uji organoleptik. Digunakan 1 buah setiap penyimpanan. Dilakukan pengamatan setiap hari pada buah suhu ruang dan suhu dingin, yaitu perubahan warna, tekstur, serta susut bobot. Hasil dan pembahasan. Berikut ini saya tampilkan 4 tabel hasil pengamatan pada praktikum edible coating, yaitu tabel pertama pengamatan bobot buah tomat, tabel 2 pengamatan warna, tabel 3 pengamatan tekstur, serta tabel 4 perlakuan TPT, total padatan terlarut. Bahasan. Parameter yang diamati pada praktikum kali ini adalah susut bobot, tekstur, TPT, dan warna. Selama penyimpanan dari hari pertama sampai hari terakhir, buah tomat secara keseluruhan mengalami penyusutan bobot. Pertama yaitu susut bobot. Interaksi perlakuan edible coating berbasis aloe vera dan penyimpanan tempat berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap susut bobot tomat. Susut bobot tertinggi dimiliki oleh tomat tanpa edible coating yang diletakkan di suhu ruang ulangan 1, yakni sebesar 1,09 gram selama 7 hari pengamatan. Edible coating tomat di suhu dingin menunjukkan susut bobot tomat terendah pada 2 ulangan, yakni 0,69 gram pada ulangan 1 dan 0,75 gram pada ulangan 2. Hal ini menunjukkan bahwa komponen pelapis atau edible coating berbasis lidah buaya mampu mempertahankan susut bobot buah tomat meskipun ketebalan lapisannya rendah. Menurut Mutnial Tiana et al. 2013, komponen pelapis umumnya dapat digolongkan dalam protein, lipid, dan polisakarida yang berperan sebagai penghambat kebusukan dan kehilangan oksigen selama penyimpanan. Daging buah aloe vera mengandung polisakarida dan lignin yang dapat menahan kehilangan cairan dari permukaan kulit buah sehingga dapat mengurangi laju senescence dan menjaga kelayuan buah sehingga dapat dikembangkan menjadi edible coating, menurut Destiana et al. 2021.
Selanjutnya warna. Perlakuan edible cuting berbasis aloe vera berpengaruh tidak nyata terhadap perubahan warna pada tomat. Penyimpanan di suhu dingin merupakan perlakuan terbaik dalam mempertahankan warna tomat hingga akhir pengamatan. Warna tomat pada akhir pengamatan dalam perlakuan kontrol dan ruang menunjukkan warna kemerahan. Hal ini membuktikan bahwa perlakuan kontrol dan ruang menyebabkan tomat lebih cepat menuju senescent. Warna merah pada buah tomat disebabkan oleh antosianin. Perubahan warna dapat terjadi baik oleh proses perombakan maupun proses sintesis. Sintesis likopen dan perombakan klorofil merupakan ciri perubahan warna pada buah tomat. Ketebalan edible cuting aloe vera yang rendah pada buah tomat juga merupakan salah satu faktor perubahan warna yang cepat menuju senescent. Menurut Pinayungan et al. 2021, semakin tebal lapisan coating, maka proses metabolisme buah tomat semakin terhambat. Meskipun demikian, adanya proses pelapisan pada tomat bisa memperlambat degradasi kandungan warna selama penyimpanan. Tekstur. Hasil praktikum tekstur tomat setelah dilakukan edible coating dengan lidah buaya didapati pada perlakuan 1, tomat agak lembek, kontrol 2, tomat agak keras, pada suhu ruang 1 tomat agak keras, suhu ruang 2 tomat agak lembek. Sedangkan pada perlakuan dingin 1 dan 2 didapati tekstur yang keras. Hal ini karena dipengaruhi oleh suhu simpan yang mana tomat bagus disimpan di suhu dingin. Penurunan nilai kekerasan ini terjadi akibat degradasi pektin yang tidak larut air dan berubah menjadi pektin yang larut dalam air. Hal ini sesuai hasil penelitian Marwina et al. 2016 yang menunjukkan hasil terbaik buah tomat pada konsentrasi gel lidah buaya 30% disimpan dalam kulkas dengan temperatur 10 derajat Celcius. Total padatan terlarut. Hasil pengamatan kadar total padatan terlarut pada buah tomat selama penyimpanan berkisar antara 1,9% hingga 3,6%. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan refractometer Rebel. Menurut Nopiana 2008, kualitas buah ditentukan oleh kandungan kadar gula sebagai total padatan terlarut. Hal ini disebabkan karena buah tomat setelah pasca panen dan masa penyimpanan masih mengalami perubahan fisiologis hingga memasuki masa kelayuan, penurunan gula dan padatan terlarut lainnya. Namun demikian, tidak ada perbedaan kecepatan penurunan pada perlakuan yang diberikan pada hari pengamatan. Perlakuan gel lidah buaya edible cuting berfungsi menahan transpirasi sehingga menurunkan aktivitas metabolisme yang menandai perubahan kimiawi dan fisik buah. Menurut Marwina et al. 2016. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa perlakuan terbaik edible cuting secara susut bobot, warna dan tekstur pada buah tomat yaitu pada suhu dingin. Hal ini menunjukkan bahwa komponen pelapis atau edible cuting berbasis lidah buaya yang disimpan pada suhu dingin mampu mempertahankan susut buah tomat meskipun ketebalan lapisannya rendah, mempertahankan warna tomat hingga akhir pengamatan, dan membuat tekstur pada buah tetap terjaga. Demikianlah penjelasan praktikum mengenai edible cuting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.